Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gue Mekanik Rantau bersama gue Habibi. Semua mudah kalau tahu caranya. Ya, jadi kita lagi pengen bikin satu konten tentang podcast ya. Nah, untuk topiknya kita mau bikin yang pertama itu bahas soal Yamaha dan Honda. Karena kita tahu lah untuk Yamaha dan Honda itu dua merek motor yang Selalu bersaing, selalu berkompetisi gitu. berebut pangsa pasar di Indonesia. Untuk hari ini gue bakalan ditanya-tanya dan gue sebagai narasumber doang. Ini Nah, sebenarnya kita makanya gue bukannya tanya-tanya, bukan gue tanya-tanya lo terus, tapi ya cuman kayak ngobrol aja, kita langsung aja untuk mungkin kita kembali dulu ke supaya nggak terlalu lama-lama banget, mungkin tahun 2000-an aja kali ya. Itu kan awal-awal banget. 90-an. Ya 90 kan udah kelamaan. Udah yang nonton mungkin dia 90 baru lahir mereka ya kan? Biasanya kan kalau Ya, jadi kelihatan tuanya. ya, Ya udah 2000-an lah. tahun 2000-an itu Yamaha dan Honda ya memang merajai banget kan. Iya pasti. Itu kalau dari Yamaha-nya mulai keluarnya dari Krypton sampai di Jupiter Z yang Wuhan itu nyampe Ya, situ kalau tuh masa Honda- kejayaannya. Honda Kalau Honda mulai naik dari zamannya keluarnya Supra ya, sampai berbagai Supra. macam Supra. Itu Ya. Supra C-series lah, dari Ya, ya. kelasnya C-series. temennya Karisma. Ya, ke sininya udah mulai dari Karisma, untuk bebeknya dia udah mulai rada goyang soalnya waktu Gitu. bersaingnya sama kelasnya Jupiter. Kirana itu justru malah dianggapnya kayak produk gagal mungkin. Yang mana? Yang Kirana, Honda Oh, Kirana. Kirananya yang bodinya lurus gitu aja. Kirana setelah Karisma ya? Bareng Oh bareng. bareng seangkatan itu, hampir seangkatan Supra X125, Karisma sama Kirana itu tiga itu hampir bareng dengan satu tipe mesin yang sama. Kalau untuk Yamaha sama Honda sama pada waktu tahun 2000-an itu masih Jupiter sama Supra atau Karisma itu tadi ya. Iya. Tapi Tapi untuk menurut kelebihan gua gitu. kekurangannya itu gimana tuh? Untuk Yamaha dulu deh. Itu kelebihannya apa kalau Yamaha? Tapi untuk kelebihannya yang jawab pertanyaan lu ini tadi, Yang Yamaha dari Yamaha itu biasanya terkenal dengan powernya sih biasanya. powernya power bawah, power atas atau Power atasnya lebih jauh. lebih jauh sih. Untuk akselerasi sih lebih cepatnya sih bawah sih. Kalau atasnya sih hampir beda-beda tipis lah, soalnya untuk mesin kelas CC segitu untuk standar gitu. Tapi untuk akselerasi enakan oke lah Yamaha. Kalau untuk ini desain Untuk Yamaha desain zaman dulunya Yamaha lah. Yamaha terkenal lebih desainnya lebih ke aerodinamisnya gitu. Kalau untuk Yamaha kan kaku, lebih ke kaku kalau gitu. Honda ya. Honda lebih kaku gitu. Desainnya dibanding buat melawan desainnya kayak jadi ya makanya kan kalau misalnya gitu. Yamaha dulu terkenalnya kan ya motor-motor anak muda Anak gitu kan. muda Kalau gitu. misalnya Honda biasanya punya ya udah 40 30 ke Ya, atas buat lah. bapak-bapak biasanya Iya. zaman dulu terkenalnya buat ojek lah, karena Honda kan terkenal gawangnya motor irit. Iya benar. Sama kalau misalnya anak muda bawa Honda tuh kayaknya ini pasti anaknya cupu atau anaknya kayak gitu-gitu ya, lah. gitu-gitu, ya. Terus kalau misalnya untuk Yamaha yang masih yang dulu juga kekurangannya apa? Kalau Yamaha untuk dulu mungkin ya itu karena Honda lebih irit gitu. Karena kalau Yamaha tuh terkenalnya lebih sedikit boros gitu, tapi ya sesuai lah sama power yang dia hasilin deh gitu. Untuk perbedaannya jauh banget gak sih irit Yamaha sama Honda tuh? Enggak lah, untuk sekelas itu sih kalau gua ya, itu kan motor itu minta bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Dan untuk gua sendiri menilai sih nggak jauh beda lah, hampir sama. Cuma karena Honda terkenalnya makin panas, katanya makin kencang gitu dengan bahan bakar yang sama, ya mungkin di situ terkenalnya. Honda itu lebih irit gitu, kata gua sama aja. Kalau untuk sebagai bayangan aja nih, seberapa besar sih perbedaannya? Misal kalau Honda sehari zaman dulu bensin masih murah banget. Murah banget. Ini ya gua pernah ngalamin nih. Nah, perbedaannya gimana tuh? Kalau umpama untuk Honda nih, kelasnya Grand lah yang paling irit, istilahnya kena uap bensin aja hidup, dibandingin sama Kryptonnya gitu, yang sekelasnya sama gitu, 100 cc juga kan, itu 20.000 itu bisa seminggu.
Gue pernah pakai legenda. Bentar, 20.000 kalau zaman dulu mah? Enggak, untuk sekarang maksudnya yang gue pakai gitu. Oh, kalau zaman dulu jangan zaman dulu ya? Ya kan tahun 2000. Oh iya, bensin masih 2000 ya. Lupa gua. Iya, 1800. 1800-an ya? Sebelum ya. naik ke 5.000, ya. 5.400 atau 5.000 berapa gitu. Oh iya ya. Oh, zaman dulu gua iya, ingat dulu banget bensin 1800. Ya, sekitar 1.700 cuy. Gua ya, pernah sekitar itu 1.700-an. Ya pokoknya full tank itu. Ya kalau umpama duit sekarang lah, taruhlah duit sekarang gua bandingin susah gua nginget-nginget kalau jalan sekarang berarti sekitar 25.000 30.000. Nah, gua fullnya. Oh, enggak tahu. Gua 20.000 itu pokoknya dari Ciracas ke tempat gua kerja itu 20.000 seminggu itu pakai legenda. Standar tapi ya, bukan korekan. Standar. Kalau untuk Yamaha-nya gua pakai Jupiternya kakak gua. Iya. Gua pakai seminggu ngisi 2 kali. Dengan 20.000 tadi. Berarti hampir 2 kali lipat. Enggak nyampe sih karena tangki bahan bakarnya kan berbeda. Oh gitu. Isinya. Tapi pokoknya untuk ya, bedanya pokoknya ya berasa lah ya. Berasa yang jelas. Kalau untuk legendanya karena paling irit kan itu. Terus kalau udah yang untuk Yamaha udah cukup? Udah cukup lah mungkin. Sekarang kita ke Honda, untuk kelebihan Honda. Untuk kelebihannya Honda ya terkenal lebih irit gitu. Lebih istilahnya kalau untuk ini karena terkenalnya apa ya? Karena lebih irit, dia nggak terlalu ini bahan bakar karena powernya juga nggak gila-gilaan zaman dulu, makanya dia terkenal lebih mengutamakan ketahanan mesinnya. Lebih tahan sih kalau umpama ini mesinnya. Makanya juga ada yang bilang juga kalau bapak-bapak bilangnya makanya kalau Honda apa mesinnya bandel ya kayak gitu, awet gitu. Karena dia lebih mengutamakan lebih ke durabilitasnya mungkin lah ya. Sama juga kalau masalah kalau Honda dipakai geber-geber tuh nggak enak juga suaranya tuh. Apa rasanya tuh? Getar. Getar ya nggak kurang. Zaman dulu. Gue bukan ngerendahin Honda ya, tapi yang gue alamin di zaman dulu gitu. Tapi kalau untuk Yamaha emang gila-gilaan sih zaman dulu powernya itu. Bahkan untuk kelas 2 taknya aja pos 1 itu untuk sekelasnya itu legend banget. Itu kenceng banget. Sampai sekarang mungkin bahkan masih dicari ya mungkin sama peminat-peminat atau kolektornya gitu. Di 2 taknya Yamaha zaman dulu ya, itu terkenal powernya. Emang ini banget tuh pokoknya kalau sudah ketemu di jalan nih, kan suka ada tuh misalnya kayak biasalah kayak apa adrenalin ya, kayak balapan nggak jelas gitu, bukan balapan lihat tapi kayak cuman ketemu terus kayak geber-geberan gitu. Mungkin saingannya kalau zaman dulu mungkin nggak tahu deh masih ada nggak yang punya Honda apa tuh kayak Sonic kayak gitu modelnya, cuma yang 2 tak apa? Honda apa ya? Dulu Pak Honda Tiara apa gitu. Oh iya. Ada yang kayak Satria F modelannya kayak gitu-gitu. Ya pokoknya saingan untuk Sonic sama Satria F lah. Iya kayak gitu. Mungkin itu kadang bertemunya. Tapi mungkin zaman dulu kan langka. Honda 2 taknya Honda langka. Kalau kekurangan Honda? Kalau kekurangannya ya itu tadi karena apa ya? Ya powernya kurang sih. Kalau yang Honda zaman dulu kalau dibanding dengan Yamaha jauh gitu. Menurut gua. Terus ada lagi? Apa ya? Kalau ya nggak ada lah. Mungkin kalau persaingannya standar yang kayak gitu-gitu. Kalau umpama buat ketahanan auto Honda. Tapi kalau buat power Yamaha. Udah itu aja. Sama kekurangannya. Oh iya karena oli mungkin teknologi pelumasan zaman dulu gitu. Kalau sampai karena jalur olinya Honda itu kan kecil. Kadang kalau sampai yang jorok gitu ganti oli, kadang mampet gitu. Auto kena semua bagian headnya itu. Biasanya itu sampai pelatuk sama zaman dulu kan kayak Supra apa Honda itu kan masih tonjokan buat setelan rantai ketengnya itu kan gampang bunyi berisik sih dia. Karena dia masih otomatis yang kayak gitu, gampang bunyi ngelitik. Itu aja. Nggak bisa muatan berat. Rantai ketengnya gampang melar. Itu sih buat Honda zaman dulu. Ini yang gua alamin zaman dulu. Kalau untuk ini perawatan Yamaha sama Honda biasanya lebih gampang mana? Karena zaman dulu spare part itu rada susah dicari. Kalau untuk perawatan ya zaman dulu itu lebih mudah Honda. Karena Honda itu istilahnya terkenalnya ya kayak apa Astra Group. Ya Astra Group. Karena zaman dulu kan terkenalnya spare partnya di tukang sayur aja nyari ada gitu istilahnya. Gitu kayak gitu. Kalau untuk perawatan ya. Tapi kan zaman dulu Yamaha juga jarang rewel mesinnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang masuk ke era modern sekarang nih. Untuk sekarang, untuk berarti Peti
Ya bebas lah, mau Matic mau apa. Motor 1000 Mio, Beat sama Beat. Terus Vario sama paling Soul GT 125 nya. Oh iya Soul GT 125. Untuk kelas 150 cc nya di NMAX. NMAX sama PCX. Sama PCX. Ada 150 itu. Ya. Sudah nggak ada ketinggalannya? Ada. Oke, sekarang pertama Beat sama Mio. Beat sama Mio. Nah. Oke. Mau mana dulu? Mau... Terserah, bebas. Mio dulu, Mio. Ya. Untuk kelebihannya apa Mio? Ringan. Yang Mio yang baru ya, kayak Mio M3 apa Mio J kayak gitu. Kayak motor dulu. Iya, gear. Nah, itu ini juga lumayan ringan. Iya, ringan. Pasti Yamaha itu Matic-nya ringan-ringan. Pasti karena bloknya dia pakai diasil udah. Sernya kecil-kecil, pendek-pendek. Maksudnya nggak kecil ya, pendek gitu. Lebih ke pendek dan ringan. Terus? Karena aluminium juga dari bloknya. Kalau zaman dulu kan masih mengandalkan yang boringnya itu masih pakai iron kayak gitu. Jadi masih perpaduan antara baja sama aluminium. Jadi masih berat. Kalau panas makin berat kan besi memuai gitu. Kalau panas ini lumayan berasa nih. Kalau panas tuh jalannya ngebut nih, terus udah 1 jam jalan ya. Terus berhenti, berasa tuh mesin tuh kayak panas gue. Iya, kayak gitu. Berasa. Iya, jeleknya sekarang dia mah kayak gitu tuh. Begitu dinyalain lagi kan matiin, ya. Nyalain lagi itu tuh nggak kayak biasa. Nggak kayak biasa karena gini, kita balik ke sifat penghantar panas yang baik itu apa? Ya besi lah. Ya besi. Setelah besi apa? Yang paling lebih cepat panas apa? Baja. Aluminium. Oh iya, bawahnya ya. Bawahnya aluminium dong ya. Ya karena materialnya udah pakai itu karena dia pasti cepat panas. Tapi untuk akselerasi di awal-awal auto ini lebih lebih tahan lamanya kayaknya. Kalau menurut gua pakai Yamaha itu ya kayaknya setengah jam gitu istirahat dulu deh kayaknya, atau kalau misalnya udah 1 jam banget itu udah maksimal banget. Iya. Soalnya berasa panas. Berasa lebih kayak kasihan gitu Yunus. Kasihan ya di mesin itu tenaga juga udah beda. Udah panas banget nih, tolong gitu. Iya, itu udah udah slow banget. Iya, begitu nyalain nih starter karena langsung nggak kayak biasa. Nggak kayak biasa. Langsam pun udah berbeda. Iya. Auto RPM naik sendiri. Terus apa lagi? Udah gitu untuk tingkat pemuaian oli dia lebih boros. Oh, yang Mio ini? Iya, untuk di Yamaha-nya. Itu biasanya dia kalau umpama jelek kita di perawatan olinya, dia bakalan cepet aus. Karena tahu sendiri aluminium mau sekeras apa sih, nggak beda. Jadi, sama baja. Untuk ininya ketahanan mesinnya cepet ganti oli atau kurang karena dia kurang. Tapi kalau misalnya yang panas, yang Honda sebulan sekali masih oke, ini 3 minggu lah ya. Ya 3 minggu, 2 minggu tuh kalau untuk yang jalan terus gua anjurin udah ganti oli. Ada lagi untuk ini yang Mio? Mio apa ya? Dia kalau umpama telat ganti oli tahu sendiri lah, karena dia lebih cepat baret. Apanya? Boringnya. Boring. Iya, liner atau silindernya itu lebih cepat baret. Cuma ya keunggulannya karena itu tadi, karena dia mungkin pemakaiannya dia lebih nyari ke akselerasi gitu, karena Jakarta tahu sendiri tempatnya macet-macet kayak gitu, yang tahu sendiri ngeliat celah sedikit harus dapat seruntul kayak gitu. Biar bisa cepat kelip ya mungkin itu alasannya. Dan mungkin untuk perawatan atau seandainya terjadi keausan dia mungkin lebih mempersingkat waktu karena dia harus ganti segeluntung kayak gitu. Kalau ini untuk pemakaian kayak rem itu gimana? Hampir sama sih. Untuk Yamaha sama Mio sama Beat kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Untuk karena pabrikan mesin mungkin sekarang tuh pabrikan mesin kan cuma kalau dari zaman dulu ya yang gue tahu cuma ada berapa sih di Indonesia pabrikan yang nyuplai buat bahan remnya ya. Biasanya kebanyakan kalau nggak dikuasain sama Nissin sama satu lagi apa tuh ya mungkin kayak sekarang ini udah ada Tokicho, dia pakainya Tokicho kalau yang buat Honda yang itu kayak di kelas Vario yang 150 ya, makanya karena soalnya gua kan Tokicho Eza Vario ya, namanya itu beda banget ininya, kanan kiri itu kayak nyambung. Iya, itu namanya teknologi, itu apa namanya, kombi brake. Nah kalau di Mio sama Beat itu nggak pakai itu? Nggak pakai itu zaman dulu. Kurang di teknologi lain. Tapi untuk kepakeman, tingkat kepakeman ya lebih pakem yang biasa dibanding yang tadi kombi brake. Kombi brake itu agak lebih softnya tuh. Misalnya kita ngerem nih, nggak bisa langsung stop dia pasti akan ada jeda untuk itu. Nah kalau nariknya nggak kanan kiri. Iya, walaupun kanan kiri pun kiri. Beda kalau misalnya kita main yang pakai ini, gue pakai Mio biasa nih, gue ngerem
ya biasa doang pasti akan begitu gini, set langsung set stop. Nah kalau misalnya itu nggak ngaruh dari agak lebih susah. Apa? Nggak ngaruh dari tenaga lo yang narik waktu narik. Iya, gue udah coba. Gue udah coba sekencang-kencangnya. Nah, gue ngangkut nih, misalnya 60-70 km, di depan ada mobil, gue pengen stop cepat itu nggak bisa, pasti lambat. Pasti ada jedanya gitu. Karena mungkin kalau tingkat kepakemannya gini nih, ada pengaruhnya dari bobot motor yang harus dihentikan sama brake-nya itu sendiri, itu berpengaruh juga. Sama lingkar yang pertama kali itu dia datang, kan gue tanya lo, kayak itu untuk remnya memang begitu ya. Jadi udah gue ngerem ini, ya memang harus nyesuaiin, memang dia nggak bisa langsung. Nggak bisa gini, gitu tuh nggak bisa. Oh iya. Jadi mesti, ya begitulah lebih soft. Ya mungkin, ini punya lu udah pakai yang keluaran Tokicho kali ya? Aduh nggak tahu. Ya, soalnya kalau umpama di Indonesia kan cuma ada berapa sih? Nissin sama apa ya? Satu lagi gue lupa. Tapi kebanyakan kan disuplainya sama Nissin. Kalau untuk disc brake dan lain-lain. Kalau bawaan motor dari pabrikan. Nah, itu cukup kita ke yang Beat. Ya. Beat apa? Kalau yang Beat dia lebih tahan sih. Auto itu yang keunggulan dia tahan panas tadi. Berbeda dengan Yamaha tadi begitu panas berubah. Karena dia masih pakai boringan, masih pakai baja, masih pakai air gitu. Jadi dia lebih tahan terhadap panas kayak gitu. Biarpun dia lebih berat itu aja. Ya lebih lambat sih. Lebih lambat kalau untuk di Hondanya gitu, dan akselerasinya kayak gitu. Karena dia tahu sendiri. Kemungkinan ngedennya tuh gede. Iya. Terlebih dengan badan lu yang seperti ini ya. Lu punya dua-duanya nih. Gua jabarin aja. Nah dulu terserah kalau pengen selap selip lu pasti pakai Yamaha-nya tuh. Tapi kalau untuk pengen. Tapi kalau tingkat sana sih udah lumayan, karena udah jauh. Ya kan berbeda juga cc-nya. Udah maksudnya dibanding dengan yang ini nih, gua pakai Mio Gear sama Vario 150 lagi yang lu punya kan? Enggak, itu 25. Masa 125 juga? Karena persaingannya antara Mio sama Beat gitu. Kan Beatnya doang. Kan tadi ini kan dia bahas yang Beat. Kalau umpama untuk di Mio-nya dia lebih gampang diakselerasi, berbeda dengan Beat-nya. Beat-nya tuh rada berat di bawahnya. Jadi kalau misalnya lagi macet atau gimana tuh dia lambat tuh. Rada sedikit lambat lah gitu dibandingkan. Kalau di lampu merah berdua nih, Mio sama Beat pasti kalah tuh. Pasti auto Yamaha yang lepas duluan. Iya. Karena dia buat ngimbanginnya juga sebenarnya nggak terlalu lemah-lemah banget sih, nggak terlalu jauh beda. Karena sehernya pun nggak terlalu dibikin yang panjang ekornya kayak gitu. Dia dibikin sedikit lebih pendek. Jadi bikin itu lambat apa? Karena dari material pembuatan bloknya dia masih pakai yang itu tadi, yang masih pakai boringnya masih pakai baja, dia masih bisa pauter kayak gitu. Untuk penanganannya kan kita harus ke tukang bubut. Kalau umpama Yamaha kan langsung tinggal lepas blok, ganti blok, pasang yang baru. Nggak usah harus ke tukang bubut lama kayak gitu. Kalau ini untuk yang kelasnya ya, yang motor-motor barunya sekarang gitu, bukan versi racing kayak gitu. Kalau untuk tukang bubut kan tahu sendiri harus makan waktu, kita nungguin kayak gitu. Untuk penanganannya ya jauh lebih lama Honda. Terus untuk apanya lagi? Ya apalagi yang maksudnya masih dalam kekurangannya gitu. Ya terserah mau kalau umpama kelebihannya ya dia umpama oli untuk yang sedikit jorok dia masih lebih bertahan lama lah olinya gitu. Kalau yang dibanding yang Honda bebek itu udah beda. Kalau sama, tadi kata lu untuk yang Honda itu kalau misalnya olinya jorok yang pakai itu pasti akan bikin rusak. Kalau umpama untuk sirkulasi oli jauh lebih baik Honda sekarang. Yang sekarang. Yang di Matic untuk kelas angkatan yang motor-motor barunya, untuk di motor sportnya juga lebih bagus dibanding yang zaman dulu. Untuk ini nih motor sejuta umat nih Beat nih. Iya. Jadi harus berhati-hati kalau nggak gue diserang para owner-ownernya Beat. Untuk power atasnya auto enakan Beat dibanding. Padahal hampir diameter klepnya hampir sama sih kalau umpama ini. Kalau dibanding dengan yang motor WP kan sebelumnya tadi kita bahas zaman dulu, kalau atasnya kan enakan Yamaha. Ya. Kalau sekarang itu justru enakan. Kebalik. Enakan di Beat. Di Beat. Kenapa itu? Di Beat karena dia lebih tahan di panasnya itu tadi. Karena kalau Yamaha makin panas makin berat dia. Ya. Karena tahu sendiri aluminium. Jadi berarti kalau misalnya lagi lari nih, Honda tuh jalannya santai, makin tenaga gitu kan, makin lapangan kan oke tinggal gas. Gitu. Kalau Yamaha dia dari awal tuh udah sprint tuh. Sprint. Tapi panas lama-lama dia pakai udah. Tempos itu tadi.
sebenarnya lebih ringan kalau di Yamaha-nya karena itu tadi alasannya. Karena berbeda dengan di Honda-nya, dia masih pakai boring itu tadi, masih pakai iron, masih pakai baja. Jadi makin panas dia baru bisa ngelonggar sedikit. Kalau buat Yamaha Mio sama Yamaha Honda Beat, perawatannya gimana? Kalau perawatan lebih gampang di Yamaha kalau gua. Di Yamaha. Kalau mau seandainya sampai kerusakan yang parah kayak gitu, karena itu tadi tinggal begitu rusak, haus gitu, tinggal ganti sebelum itu, nggak harus bolak-balik ke tukang bubut, harus beli minyak itunya gitu. Karena sama aja kalau kalkulasi dari harga spare part, kita harus ke tukang bubut, dan kalkulasi kita ganti blok sepaket baru gitu, nggak jauh beda habisnya. Tapi lebih gampang kalau gue sebagai mekanik, gue lebih gampang menangani Yamaha. Kalau untuk yang lebih banyak datang, ada nggak mungkin persentase? Di Matic-nya apa di Sportnya? Yang kan enggak sama Mio. Udah kirain udah Mio aku global. Beat sama Mio lebih banyak Mio gua. Lebih banyak Mio. Biasanya untuk masalah-masalah yang sering datang tuh apa? Biasa perawatan oli. Perawatan oli ya lebih karena tadi ya lebih. Iya, lebih cepat pemuaian tingkat pemuaian oli itu udah harus ganti. Kadang-kadang orang makainya cuek kayak gitu. Jadi jorok di olinya, jadi ya auto cepat aus. Terus ada lagi apa? Yang biasanya Yamaha, yang Mio, yang kadang-kadang lebih sering. Iya. Apa? Kayak mesin gitu atau apa? Mesinnya ya cuma itu kendalanya yang lebih banyak buat tanganin di bloknya gitu. Paling kalau CVT hampir umum lah keduanya. Kalau CVT masih hampir sama standar aja untuk keduanya itu lebih. Yang penting rutin 3 bulan sekali gitu paling ini. Kalau misalnya Honda? Kalau Honda hampir sama 3 bulanan sekali gitu. Kalau untuk yang lebih banyak ngeluhnya, lebih banyak ngeluhnya biasanya seal kertasnya gampang jebol. Oh gitu. Iya. Dan banyak yang kejadian gitu. Banyak. Karena biasanya hampir banyak sih. Cuma kalau umpama untuk di Hondanya, karena dia sealnya kan lebar, seal di kruk asnya lebih lebar lah dari Yamaha, biarpun Yamaha ada yang pakai yang lebar gitu. Yeah. Cuma untuk di sealnya gampang jebolan di Honda. Apalagi beat yang pertama-pertama, aku sering banget jebol seal kruk as gitu. Nggak tahu karena dari filternya yang buat penampungan ini udara kotornya cepat mampet di Honda apa gimana juga, gue kurang tahu. Cuma yang gue alamin itu di bagian CVT ya. Apa beda sih di oli. Kalau untuk yang lain tadi itu yang jebol sama untuk CVT kurang lebih sama. Jadi lah, untuk perawatan kayak gitu. Kesimpulannya Yamaha sama Honda ya kurang lebih nggak ada begitu. Nggak ada terlalu perbedaan di oli itu. Cuma di olinya sama kemungkinan kalau umpama jorok diganti oli ya auto Yamaha lebih cepat jebol. Kalau ini untuk harga jual untuk Beat sama Mio ini lebih megang mana nih, lebih mahal ya atau lebih harga secondnya itu gua lebih megang di Honda. Di Honda. Alasan? Biasanya kenapa? Kan pasti kan untuk tahu lah itu memang dari pasar. Nah tapi pasar kan biasanya kan ada alasannya mereka kenapa lebih milih mau Honda yang tinggi itu kenapa? Biasanya mereka lebih ke perawatannya ya, sama ketahanan mesin biasanya. Karena tahu sendirilah kalau mama udah menyangkut ke ketahanan mesin gitu kan, pasti customer juga pasti pengennya yang lebih tahan gitu. Karena soalnya kan second gitu. Takutnya kalau beli second terus yang dibeli mogok-mogokan atau yang kayak gimana juga takut gitu. Lebih ke milih ke situnya sih. Berarti Honda itu dengan kata lain lebih minim resiko buat kenapa-napanya gitu karena tadi itu. Kalau untuk harga kisaran untuk Mio sama Beat bedanya berapa? Bisa selisih sampai 2 jutaan, Pak. Bisa sampai 2 jutaan. Berarti kalau misalnya Mio taruh 5 juta, Honda dengan kelas yang sama bisa 7 jutaan. Itu karena gue juga pedagang kan. Ya. Bisa sampai 2 jutaan. Oke, yang terkait itu udah cukup lah itu penjabarannya. Sekarang kita masuk ke yang Vario sama yang kelasnya ya. Paling Yamaha yang Soul GT. Oh iya, Soul GT. Nah, pasti kan untuk perbedaannya kurang begitu, nggak begitu jauh dengan yang tadi kita bahas. Iya, pasti nggak jauh. Nah, ada nggak mungkin perbedaan yang lebih menonjol dari Beat sama Mio? Selain tadi kan, kalau kan Soul GT pakai sama dia masih pakai NIS. Enggak pakai. Biasa aja. Masih pakai yang bisa sendiri-sendiri gitu. Untuk mesin keduanya? Untuk mesin kurang lebih sama ini.
sama yang sama Vario di bawahnya berat, iya di atas, ya. yang ininya hampir sama, karakternya nggak jauh berbeda, bawah nggak ada di atas cepat panas. iya sama aja, hampir sama, nggak ada yang terlalu jauh berbeda gitu. Mungkin bahkan kalau mama untuk ini untuk di penanganan penyervisan, untuk penanganan penyervisan itu justru malah lebih repot di Honda, karena buat nyabut blok gua harus nurunin satu mesin. Oh gitu. Iya, berbeda dengan Soul GT gua bisa ngelepasin cuma cover depannya sama yang tatakan kakinya. Itu bisa gua cabut bloknya ke depan, tapi untuk Honda gua harus nurunin satu gelundung utuh mesin. Jadi ibaratnya mungkin kalau kekurangannya di Honda itu kalau mau servis gitu ribet, lama, sedikit lama. Ribet, lama jadi, gitu. Kalau misalnya mau servis ya lebih lama Honda. Lebih lama Honda gitu aja. Itu kekurangannya itu aja sih. Dia bisanya kurang simpel dari sasisnya. Gua harus ngelepas blok itu, masa ya harus nurunin utuh satu mesin ya. Gitu. Dan itu mungkin sedikit kritik nih buat pembuat Honda. Ya, sasisnya coba tolong dibikin itu biar gua mau nyambut blok nggak harus nurunin utuh satu mesin, satu gelundung. Ya, ongkosnya juga pasti kan lebih mahal. Pasti. Ya, itu catatan tuh. Catatan ya. Buat para pemilik Honda, kalau nyervis bloknya udah aus, tuh jadi kalian harus biayanya ekstra dibanding Yamaha gitu. Dia masih bisa dicabut di atas sepotong gitu. Kalau selanjutnya untuk perawatan yang tadi itu kan servisnya lebih susah itu tadi. Kalau untuk servis ininya yang sering lo tanganin sama aja kayak yang tadi Bit sama Mio. Sama aja. Bedanya di oli, tetap di sama. Oli sama. Karena materialnya sama, masih sampai di kelas yang 150-nya itu masih pakai boring semuanya. Kalau untuk harga second sama juga. Kalau untuk harga second tetap sama. tetap Honda di atas. Dan bedanya mungkin sekitar 2 jutaan tadi. Iya, segitu. Sekarang kita masuk ke yang motor gedenya nih. Ya. CBR sama Fiction. Gue baru tahu loh kalau misalnya Fiction itu satu tingkat sama CBR. Sama. Terus gue ya, tapi ini berbalik. Fiction sama CBR Tiger. Enggak, berbeda dong. CC-nya aja. Kalau Tiger aja 200. Nah, kalau untuk CBR-nya 150. Soalnya gue ngeliat dari bentuk. Iya. Kalau Fiction kan gimana sih? Lebih ramping, lebih kayak lebih slim gitu. Karena ini untuk udah pakai 4 valve ini kita udah ngebahas 4 valve. 4 valve itu. Jadi udah pakai 4 klep. Oh, 4 klep. Iya. Dua-duanya. Ini kita udah bahas dengan power, sama-sama memiliki output power yang udah lumayan luar biasa lah ini. Jadi sama-sama power atasnya enak, bawaannya juga enak. Karena untuk yang new sekarang kan Fiction itu udah dilengkapi kayak VVA gitu kan, variable valve gitu. Udah gitu dari CBR-nya dia pakai DOHC kayak gitu, keunggulannya pakai itu sama selevel atau selevel cuma teknologi. Beda teknologi. Cuma kelemahannya CBR itu sistem DOHC-nya nggak bisa lembut. Berbeda umpama kita taruh sama-sama pakai DOHC nih yang kita bahas, bandingin di Suzuki itu DOHC-nya lumayan bagus. Sistem tapi kan DOHC-nya kalau kita ngomongin Suzuki sama Kawasaki kan memang dia levelnya berbeda. Spesial ke apa motor-motor yang balap. Nah, gitu. Enggak, bukan yang balap ya, lebih liar gitulah karakternya. Cuma ini untuk membandingkan aja gitu dengan Yamaha gitu. Kalau untuk bagian headnya gua lebih ke Yamaha Fiction-nya. Ya itu sama-sama 4 klep 4 valve gitu. Kalau untuk di Hondanya gua kurang suka berisik sistem DOHC-nya. Apalagi telat ganti oli, sirkulasi olinya kan karena dia harus nembakin oli ke atas. Lagi untuk di Honda sirkulasi olinya ini lagi ya harus diperbaiki untuk sebenarnya bukan diperbaiki ya, kalau untuk di Honda itu lebih ke yang punyanya aja sebenarnya, karena harus paham dan sadar gitu kalau mesin DOHC-nya Honda itu nggak sekuat motor kompetitor DOHC yang lain. Gue taunya nih yang tadi ini CBR tuh untuk temennya lawannya tuh kayak M15, M25 gitu. Iya, kan atau MT15, MT25 sama. Itu sama Fiction. Sama. Basicnya dari Fiction semuanya. Jadi Honda tetap CBR. Untuk Yamaha bikin Fiction, bikin MT15, bikin MT25, bikin R15, R25. Bahkan mesinnya naik di WR, mesin seri WR yang trailnya. Seri trailnya. Itu sama juga. Sama pakai Fiction. Masih pakai itu. Kalau Honda nggak ada ya? Honda ada.
apa CRF, cuma itu mesinnya Verza, lebih ke Verza cuma beda di rasio. Berarti itu basicnya tetap sama dari Vision ya untuk Yamaha. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kalau mau setipenya yang itu kan mesinnya hampir sama. Mau kita lihat sekilas ya nggak sampai ngorek ke dalam-dalam, itu kayak di Sonic, udah gitu Honda GT-R, itu kan mesinnya satu tipe sama CBR 150. Bahkan yang versi touringnya kan keluar sekarang yang CBR 150, versi touring yang lebih gede. Enggak, maksud sasisnya yang kayak trail gitu, cuma yang versi touring. Oh ya kan ada itu keluar itu, tapi dengan satu tipe mesin yang sama. Selanjutnya untuk perawatan gimana? Kalau untuk Vision lebih mudah ke Vision. Lebih mudah Vision. Kita dari sisi pengguna ya. Iya. Pengguna, maksudnya lebih bukan dari yang gampang. Iya, dari gampang ya. Tapi ya perawatan untuk lebih lama, ya, lebih. Kalau umpama untuk oli tetap ya itu Honda menang dengan penguapannya. Yamaha lebih cepat karena itu tadi balik lagi ke aluminium yang bloknya itu tadi, aluminium kayak gitu untuk material pemakaian di spare partnya kayak gitu. Cuma untuk ringkih apa enggaknya itu malah cenderung CBR itu kalau umpama nggak rutin di olinya itu lebih bakalan cepat beresiko, lebih cepat jebol. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Vision, kalau misalnya dia lebih cepat kayak 3 minggu sekali. Ya. Tapi kalau misalnya CBR itu sebulan sekali nggak diganti, ya itu pasti akan lebih bermasalah CBR dibandingkan Vision. Nah, kalau misalnya dia harusnya 3 minggu sekali, tapi dia gantinya sebulan setengah gitu, itu masih nggak terlalu masalah. Ya. Untuk Vision. Bahkan parahnya gini nih, gue pernah ngalamin dia sampai dudukan noken asnya kan karena dia pakai cangkang kayak gitu, pakai tutup CBR-nya kayak gitu, CBR itu bisa sampai ganti satu geluntung head, silinder headnya sampai ganti. Olinya tadi itu. Karena olinya, karena dia sistem klepnya dia harus pakai sim-siman kan, dia nggak bisa terlalu rapat atau terlalu longgar, kalau nggak tenaganya nanti nggak ada powernya. Dan gitu dudukannya karena dia muter antara bergesekan langsung antara besi sama aluminium langsung. Bahkan banyak yang ngakalin dipakein bearing kan, karena di bearing sedikit lebih halus suara di headnya, di silinder headnya. Tapi untuk tingkat keiritan enggak? Apa? Malah justru lebih iritan Vision. Justru parah, Honda kan terkenal dengan gawangnya motor irit nih. Iya, mungkin tadi yang ada di teknologi tadi ya. Iya, mungkin teknologi VVA mungkin bisa jadi, udah gitu bahkan sistem pendinginannya kan pompa buat water coolernya. Water cooler dia pakai sama-sama pakai pendingin ini cairan, pakai water cooler. Dia kan kalau umpama CBR itu di bawah, mungkin itu sedikit maksa kerja mesin buat naikin buat muterin sirkulasi airnya. Itu mungkin sedikit kerja lebih ekstra. Ya, jadi pakai bahan bakar. Ya, karena putaran mesin kan tahu sendiri, kalau makin berat ya makin boros kan gitu. Kemungkinan itu. Kalau umpama di Yamaha-nya justru dia kan di atas, lebih gampang buat sirkulasi airnya. Ya. Nggak terlalu berat ya, dengan teknologi lainnya lah mungkin. Terus sekarang untuk perawatan itu udah kita bahas ke harga second gimana? Justru malah imbang kalau ini, untuk ini berimbang, harganya nggak jauh beda. Untuk Vision sama paling selisih 500.000 kayak gitu. Tergantung kondisi ini sama tahun ya gitu aja. Mungkin sekarang kita ke kesimpulannya. Gue mau pertama tadi kita balik ke Jupiter sama Honda Supra gitu. Nah, lo ada saran nggak untuk orang yang mau beli Jupiter atau mau beli Supra, itu pilihnya kayak gimana? Misalnya nih, kalau lo kayak gini lo pilih Jupiter, kalau lo gini lo pilih Supra. Oh ya, kalau umpama untuk mesin zaman dulu, gua kalau pengen pilih Jupiter ya, kalau yang pengen buat kebut-kebutan kayak gitu-gitu ya Jupiter lah, yang untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin itu lebih banyak dicari ya, karena dia lebih istilahnya seher apa aja masuk ke situ, nggak harus banyak pepek banget ngegeser baut tiang gitu. Pecinta speed kayak gitu zaman dulu ya mungkin di Jupiternya. Kalau umpama pengen irit atau yang lain-lain ya Honda zaman dulu ya. Oke, itu udah dijawab. Sekarang untuk yang Beat sama Mio gimana? Kalau Beat sama Mio ya buat yang pecinta akselerasi ya mungkin di Yamaha.
Yamaha untuk sekarang nih. Kalau buat pecinta power yang sedikit melar kayak gitu, nunggu panas makin enteng ya Beat. Kalau umpama tahu sendiri kalau Yamaha, kalau udah untuk mesin-mesin yang sekarang ya makin panas malah kayak apa sih mesinnya kompos kayak gitu. Terus kalau untuk Vario sama Soul GT yang sama mesin 125 ya? Ya kita samain aja yang sama 125. Jadi kan kadang orang bingung nih. Misalnya gua mau beli Vario apa Soul GT ya gitu. Nah kadang kan bingung. Jadi kadang ya pilih aja kayak apa sih? Asal pilih aja. Yang ini deh. Kalau untuk ketahanan mesin ya untuk mesin-mesin sekarang ya pasti auto mesin Honda gitu untuk di kelasnya Matic ya. Auto mesinnya Honda gitu yang untuk kirangnya yang sedikit jorok kadang-kadang kapan gua terakhir ganti oli ya gitu. Itu lebih ke Vario. Tapi kalau untuk yang tetap yang mau selap-selip yang cepet-cepetan kayak gitu ya lebih Yamaha. Jadi mungkin kalau misalnya yang kayak anak-anak ojol-ojol tuh lebih gua saranin ke Honda. Honda dong. Dia lebih awet. Enggak, kalau selap-selip itu biasanya anak muda. Gitu. Ojol. Ya, tapi kan nggak awet ya. Sama pengeluaran juga lebih banyak. Ya, lebih ekstra gitu, harus kontrol olinya gitu, karena 2 minggu sekali kan. Cepat dengan penghasilan mereka berapa sih kalau ojol? Gua bukan ngerendahin ya sekali lagi. Maksudnya buat menghemat budget yang keluar gitu. Buat yang lain lah dibanding buat ngeluarin buat perawatan motor gitu. Yang terakhir yang tadi Vixen sama Sedaya. Kalau untuk memilih, kalau untuk pecinta power atas gue lebih saranin ke Vixen. Tapi kalau untuk pecinta akselerasi ya gue pilih CBR gitu. Oke. Tapi untuk kalau ngeliat dari segi perawatan ya gue tetap Vixen. Lebih simpel. Itu aja. Oke. Udah? Mungkin udah cukup. Udah itu cukup. Untuk mungkin nanti kalau misalnya ini ada pertanyaan next podcast lagi ya kalian tinggalin ini jejak kalian di kolom komentar. Tentang apa yang pengen gua bahas atau apa yang pengen kalian tanyakan silakan aja tinggalin. Oke. Udah cukup. Tinggal tutup aja. Oke, ya udah cukup sekian ya podcast kali ini dan gua akhirin vlog gua sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua Mekanik Rantau. Semua mudah kalau tahu caranya.